Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Wiwin dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Wiwin berharap kalian pun semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, Ibu Wiwin di semester 1 ini diberi amanah atau diberi tugas oleh Bu Yuni, kepala sekolah kita, untuk mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang suka belajar bahasa Indonesia? Ibu Wiwin berharap semuanya anak-anak semangat dan siap untuk belajar bahasa Indonesia bersama Bu Wiwin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai belajar, anak-anak perlu meluruskan niat. Kenapa anak-anak harus belajar? Ya, anak-anak, kita harus belajar ya, pelajaran apapun dengan niat untuk lebih mendekatkan diri supaya lebih disukai dan disayangi oleh Allah. Ya, oleh karena itu kita harus bersyukur dengan bersungguh-sungguh menyukai semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Baiklah anak-anak, untuk kali ini Ibu Wiwin ingin memaparkan apa saja sih yang akan dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, banyak sekali yang akan dipelajari. Nanti anak-anak itu akan belajar bahasa Indonesianya dengan tema-tema ya. Banyak sekali tema-tema yang dipelajari ya. Ibu Wiwin akan sebutkan beberapa ya. Seperti tema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, yang kedua, tema manfaat tumbuhan. Ada juga tema benda, tema kewajiban ya, di rumah, keadaan cuaca, semua itu ya, dan yang lainnya juga ada ya. Semuanya itu akan anak-anak pelajari di semester 1 ini. Anak-anakku sekalian, semua itu akan dipelajari dalam bentuk materi ya, yang diberikan oleh Ibu Wiwin maupun dari video di kelas pintar ya. Juga ada latihan-latihan. Latihannya tidak hanya ulangan, ada juga berbentuk games ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak menyukai ya belajar bersama Bu Wiwin dan kelas pintar ya. Untuk hari ini kelas pintarnya masih belum bisa diaktifkan ya anak-anaknya. Mudah-mudahan secepatnya kelas pintarnya bisa diaktifkan ya. Baik anak-anakku sekalian, tadi Bu Wiwin sudah mengenalkan diri, sudah menyebutkan apa saja yang akan dipelajari, dan yang terakhir adalah apa saja yang harus dilakukan ketika belajar bersama Bu Wiwin. Nah, tentu saja kita ingin membuat kelas yang nyaman ya. Anak-anak bisa belajar dengan tenang. Semua itu harus diciptakan oleh siapa? Oleh semua yang ada di kelas ya. Selain oleh ibu guru, tentu saja anak-anak semua harus ya menciptakan kenyamanan di kelas. Ya, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita nyaman di kelas? Nah,
Perhatikan. Yang pertama, setiap akan belajar, anak-anak harus siap dan semangat belajar. Ya, usahakan pagi-pagi sudah menyiapkan diri, ya, sudah mandi, sholat duha, semuanya dikerjakan dengan semangat. Ya, yang keduanya, ketika sudah belajar, anak-anak perhatikan materi-materi yang sedang diberikan oleh ibu guru ataupun yang ada di kelas pintar. Ya, jangan sampai ketika ibu guru menerangkan, anak-anak malah tidak memperhatikan, apalagi main-main, ngobrol, atau ngelamun, ya. Nah, jangan sampai dilakukan yang seperti itu. Yang ketiganya, biasanya kalau sudah diberi pemahaman, diberi materi, ya, ibu guru akan memberi tugas. Nah, ketika diberi tugas, silakan anak-anak harus mengerti tugas apa yang diberikan oleh guru. Seandainya anak-anak belum mengerti, silakan tanyakan apa yang seharusnya dilakukan, ya, sehingga anak-anak nanti jelas mengerjakan apa, ya. Jangan sampai sudah diberi tugas tapi masih diem, masih bengong, itu tandanya belum mengerti. Tanyakan cepat-cepat, ya. Nah, yang keempatnya, setelah diberi tugas, setelah mengerti, anak-anak tentu saja harus mengerjakan tugasnya, ya. Kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, ya. Tidak asal mengerjakannya, ya. Anak-anak tadi kan di awal, ya, sudah ibu jelaskan, niatnya adalah niat untuk lebih disukai, disayangi Allah, sehingga ketika mengerjakan tugas, anak-anak juga sebaik-baiknya, ya. Allah tentu suka melihat anak-anak yang teliti dan sungguh-sungguh, ya. Ya, kita lanjutkan, apalagi anak-anak yang harus dilakukan. Yang nomor 5-nya tadi, ya, sebetulnya sudah dijelaskan. Anak-anak tidak boleh segan-segan, tidak boleh sungkan, ya, untuk bertanya. Apalagi kalau ada yang tidak dimengerti, ya, silakan tanyakan. Tanyakan ke siapa? Kalau anak-anak belajar di rumah bersama orang tua, ya, silahkan tanyakan dulu ke orang tua atau ke orang yang ada di rumah yang mengerti, ya. Insya Allah, kalaupun misalnya belum ada jawabannya, nah, nanti ayah atau ibu akan membantu menanyakan ke guru, ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, kalaupun anak-anak suatu ketika pelajaran bahasa Indonesia tiba-tiba harus meninggalkan kelas misalnya, ya, misalnya karena pusing, karena sakit, atau ada keperluan lain, nah, anak-anak silakan minta izin dulu ke bu guru, ya, supaya ibu guru tahu kenapa anak-anak tiba-tiba misalnya tidak ada atau tidak mengikuti kelas, ya. Mengerti, ya? Ya, selanjutnya yang nomor 7 yaitu mengirimkan tugas tepat waktu, ya. Anak-anak silakan kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, cepat-cepat dikirimkan tugasnya, ya, supaya tidak lupa,
ya sayang tugasnya sudah dikerjakan tapi karena tidak cepat-cepat dikumpulkan ya khawatir lupa. Nah itu anak-anak ya. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah hal-hal yang harus dikerjakan ya. Bukan cuma di bahasa Indonesia sebetulnya ya, di pelajaran-pelajaran lain juga sama seperti itu ya. Terakhir biasanya ibu guru memberi tugas ya setelah memberikan pengarahan atau materi. Nah saat ini bu guru belum bisa memberikan tugas ya. Tugasnya anak-anak tadi memperhatikan saja dan nanti melaksanakan apa yang tadi diberikan oleh bu guru kepada anak-anak ya. Ibu Win harapkan semua anak-anak bisa bersungguh-sungguh belajar di pelajaran apapun ya. Oleh karena itu mari kita semua sama-sama bekerja sama ya untuk menciptakan kelas yang nyaman ya, anak-anaknya sungguh-sungguh ya sehingga nanti nilainya besar dan tentu saja yang paling baik yaitu anak-anak, ibu guru semuanya lebih dekat kepada Allah karena kita sudah bersyukur kepada Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja yang Ibu Wiwin bisa sampaikan. Terima kasih anak-anak, terus semangat belajar apapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.